Saya Rasid Hamdani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 6 Melawi Segala-Gala Satap dengan judul pencemaran tanah di kelas 7 dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Baik. Hari ini kembali kita belajar IPA. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Coba untuk berdoa dipimpin satu orang. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Nah, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Yang untuk itu kita berdiri dulu. Nanti lagunya diikuti musiknya dengan serentak ya. Dan suaranya yang bagus. Indonesia tanah airku, kandung pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya baik, silakan duduk. Jadi bagaimana, sudah semuanya masuk? Baik, Pak. Ya, Bapak absen ya. Bapak. Nanti yang Bapak panggil namanya sebut hadir ya. Minta, Pak. Nabila, Pak. Al-Fatih, Pak. Adeni, Pak. Rido, Pak. Tasbih, Pak. Gadis, Hakim, Pak. Satria, Pak. Nisa, Sarifah. Pak. Ya, baik, semuanya sudah hadir. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar, yaitu pelajaran, kita lanjutkan dari pelajaran yang sebelumnya, yaitu pelajaran pencemaran tanah. Ya, hari ini kita belajar tentang pencemaran tanah ya. Nah, sebelum kita belajar tentang pencemaran tanah, kalian terlebih dahulu sudah mengerti kan apa itu tentang pemanasan global? Sudah tahu kan? Nah, perubahan wujud zat, sudah tahu ya? Sudah. Ya, jadi perubahan wujud zat ini kan bisa ada berubah wujud dari padat ke cair, dari cair ke gas dan sebagainya kan? Nah, pemanasan global. Kamu tahu kan, sekarang ini cuaca bagaimana? Kadang-kadang kalau panas sangat panas, kemudian kalau dingin sangat dingin. Nah, itu terjadi di secara menyeluruh, merata. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya, banyak yang menyebabkannya kan. Nah, itu sudah kita pelajari yang lalu. Nah, kemudian sekarang kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pencemaran tanah. Nah, adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini tentang pencemaran tanah adalah untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah.
Nah ini apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah dan nanti kita identifikasi. Nah, kemudian kita akan mencari solusinya. Nah, solusinya apa? Gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita terlebih dahulu coba kita perhatikan nanti video yang Bapak tayangkan nanti. Tapi untuk itu harus nanti semua siapkan pertanyaannya. Ya masing-masing siapkan pertanyaan nanti dari video yang kalian saksikan ya. Bisa? Sama. Ya, baik. Sama. Nah. Pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di sekitar lingkungan kalian? Nah, bagaimana kira-kira kalau sampahnya banyak menumpuk di sekitar lingkungan? Apa perasaan kalian? Saya, Pak. Hidup Akan timbul penyakit, Pak. akan timbul penyakit ya. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan? Kalau baunya bagaimana? Akan mencemar udara, Pak. Mencemarkan udara ya, baunya menjadi tidak sedap kan? Nah, itu. Nah, kemudian menurut kalian apa yang akan terjadi kira-kira 10 tahun yang akan datang? Apa yang terjadi kalau terus-menerus sampah itu banyak menumpuk? Nah, coba, siapa yang bisa? Penggunaan manusia atau hewan, Pak. Akan menimbulkan Penggunaan manusia. ya karena terjadi pencemaran kan? Zat beracun. Tepuk tangan. Itu siapa namanya? Akam. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekali. Nah sekarang untuk lebih memahaminya, ya coba nanti perhatikan video berikut ini ya. Saja ada orang yang merusak dan menggunakan tanah hanya untuk kepentingan sesaat tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tanah yang terus-menerus digunakan sembarangan akan menimbulkan genangan tanah. Pencemaran tanah adalah tercemarnya permukaan atau bawah tanah oleh polutan dan pencemaran. Akibatnya menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Penyebab terjadinya pencemaran tanah dapat berasal dari manusia atau alam. Ya baik, kalian tadi sudah memperhatikan videonya kan? Nah sekarang coba kalian berikan pertanyaannya dari video yang sudah kalian perhatikan tadi. Nah, siapa bertanya? Saya, Pak. Ya. Mengapa sampah bisa mencemari tanah, Pak? Nah bagus. Mengapa sampah bisa mencemari tanah? Nah baik, sampah itu dapat mencemari tanah karena sampah itu dibiarkan terus-menerus di situ. Nah, sampah tadi ada yang sampah yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, ya kan? Nah akhirnya ini akan meracuni tanah itu sendiri. Nah, jadi ada di situ banyak hewan, ya sehingga hewan-hewan yang kecil-kecil yang teracuni ya bisa mati. Nah, itu juga bisa rumput-rumput yang ada di sekitarnya kan. Nah, itu bisa juga nanti terganggu, rusak ya kan. Oke.
Ada yang lain? Ya, silakan. Apa namanya? Ya, apa itu? Ya, mengapa sampah banyak bertebaran ya? Bertebaran di lingkungan. Nah, mungkin ada yang bisa menjawabnya, bisa membantu menjawabnya. Mengapa sampah banyak bertebaran di lingkungan? Nah, tentu yang membuang sampah siapa? Yang membuang sampah ya kita sendiri kan? Manusia yang membuang sampah. Ya, kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan sampahnya sudah ada di situ tapi tidak sempat kita buangkan ke tempat sampah. Nah, sehingga dia bertebarlah sampah di situ. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan seterusnya? Ya, janganlah membuang sampah sembarangan ya. Itu. Ya, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Sekarang kamu perhatikan baik-baik ya. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Nah, perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dan toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Nah, kemudian ada macam-macam pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Nah, untuk hari ini kita hanya khusus mempelajari pencemaran tanah. Nah, sekarang saya perhatikan baik-baik. Pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Nah, kemudian faktor penyebab pencemaran tanah. Nah, perhatikan di situ. Ada beberapa faktor. Ada limbah domestik, ya kan? Ada limbah industri, ada limbah pertanian. Limbah domestik itu apa? Kalau limbah, nah, limbah domestik itu adalah ya ini dia bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Itu limbah domestik. Limbah domestik dapat juga berasal dari mana? Dari rumah tangga, dari sekolah, penginapan, restoran, perkantoran, pasar mall dan lain-lain jenisnya lagi. Ya. Kemudian ada nanti limbah industri. Ya, limbah industri itu seperti apa? Yaitu limbah yang berasal berupa dari sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Bisa membayangkan industri kan? Ya. Nah, kemudian limbah pertanian. Apa itu limbah pertanian? Berarti limbah pertanian merupakan limbah bahan yang dibuang di sekitar pertanian yang dapat berbentuk bahan tidak terpakai maupun bahan dari sisa-sisa kegiatan pertanian. Tempat botol-botol racun, ya kan? Nah, dibuang. Itu limbah sembarangan di lahan pertanian itu juga. Nah, jadi selanjutnya, ya, kita untuk lebih memahaminya, ya. Nanti kita akan bagikan ke dalam kelompok. Nah, sekarang untuk itu kamu harus memahami dulu apa saja nanti Bapak nilai. Ya, di kelompok nanti ada Bapak nilai. Yaitu yang pertama sekali Bapak nilai yaitu pengetahuan kalian. Ya, kognitif. Nah, Bapak akan nanti nilai pengetahuan kalian. Kemudian yang kedua, keterampilan kalian. Ya, keterampilan kalian. Kemudian yang ketiga yaitu kedisiplinan kalian. Nah, ini. Jadi aspek-aspek itu nanti yang akan kita nilai. Bagaimana kalian itu nanti bekerja kelompok, ya, teratur, kemudian aktif bekerja kelompoknya. Nah, ini akan kita nilai nanti. Jadi untuk itu kita akan mulai bekerja kelompok. Tapi sebelum itu kita bentuk dulu kelompoknya. Ya, duduknya bagaimana? Nah, duduknya mungkin bisa diatur
satu orang atau satu dari sini, satu dari sini, coba maju kemari. Gitu kan? Jadi begitu juga kamu satu orang aja maju kemari. Ini satu dari sini kemari, kamu juga satu orang dari kemari. Nah, coba kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Digeser aja mejanya, sedikit. Kembali. Ya, siap. Nah, ini ada KPD ya. Bapak bagikan untuk nanti kalian pelajari, nanti kalian akan kerjakan sesuai dengan ini. Ya, nah, ini KPD-nya. Baik. Ini LKPD-nya ya. Kalian pelajari ya. Ya, itu dia. Ulang ya. Kita baca dulu. Nah, silakan dibaca-baca. Nanti setelah itu kalian akan menggunakan kartu ini untuk sebagai tempat hasil kerja kalian. Ini ya. 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 Coba kalian lihat dulu. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk kelompok 1 ya. Nah, ini bagaimana? Udah bisa? Lumayan ya. Nggak ada permasalahan tentang apa yang dikerjakan tadi. Pertanyaannya ada di situ diisi ya. Nah, bagus. Kelompok 2 bisa ya? Bisa. Ya bagus, nanti itu ditempelkan di sini kan, nah, supaya nanti kalian akan maju ke depan. Nah sekarang kelompok 3, gimana, bisa juga? Bisa ya, oke. Nanti dikerjakan segera, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, segerakan.
menit lagi untuk kita ya. Sudah mulai bisa jawab kan? Ya. Ya, baiklah. Kalau sudah siap, ya. Kalau sudah siap, ini sudah siap kan? Ya. Nah, coba masing-masing satu orang mewakili dari kelompoknya bawakan hasil itu biar ditempelkan di depan, ya. Biar ditempelkan di depan. Ya. Coba mari. Kelompok satu di sini. Ada yang nyata? Ya. Bisa. Sini bisa lagi. Ya. Sudah, ya silakan dulu. Lanjut mereka. Nah baik, sekarang kalian coba duduknya dikembalikan dulu seperti semula supaya bisa melihat ke depan dengan jelas. Oh ini Nah, kelompok satu mana? Kelompok satu, dua orang. Cuma dua orang. Kamu, dia, silakan maju ke depan dulu. Biar nanti berganti-gantian. Ini kasih dulu ya. Ya. Coba kalian jelaskan, itu yang sudah dibaca nanti juga. Coba kelompok satu, satu orang nanti menjelaskannya, satu orang menjawabnya ya. Ya, coba yang membacanya mungkin kamu sebelah sini, kamu di sebelah situ. Ya, ini kan, silahkan dibacakan, terus nanti dibacakan juga jawabnya. Mana nih? Ini kan? Oke, silakan. Rasakan aja. Kami kelompok satu gitu. Kami kelompok satu Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. kami. Ya baik, bacakanlah. Bacakan semuanya ini. Satu. Orang itu baca jawab ya. Satu, tuliskan penerapan kondisi lingkungan yang tercemar berdasarkan bahwa tempat terlalu banyak kondisinya tercemar. Ya. Dua, berdasarkan gambar pasir yang menjadi penyebab dan juga kondisi lingkungan tercemar. Limbah plastik, limbah sisa makanan. Tiga, berikanlah solusi berdasarkan pendapatnya agar lingkungan tercemar
tetap terjaga dan baik sehingga tidak tercemar. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, baiklah. Nah, itu hasil diskusi kelompok 1. Tepuk tangan semuanya yang meriah. Ya. Oke. Nah, baik, kelompok 1 sudah bagus. Nah, nanti itu gambarnya coba nanti dibuatnya yang bagus lagi, lebih banyak lagi. Kemudian tempel-tempelannya nak ya. Tempel-tempelannya itu coba yang rapi lagi. Itu kan nanti bisa menjadi banyak pencemaran lagi kan? Nah, tapi sudah bagus. Silakan dulu. Ya. Ya, itu kan kami kelompok 3. Coba. Kami kelompok 3 ingin mengadakan dan memaparkan hasil diskusi kami. Ya, coba ada satu. Permasalahan kondisi lingkungan yang tercemar berdasarkan gambar. Ya. Kondisi lingkungan sangat banyak tumpukan sampah. 2. Berdasarkan gambar, anifisislah yang menjadi penyebab sehingga kondisi lingkungan tercemar. Pencemaran lingkungan karena masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya. 3. Berilah solusi pada berdasarkan pendapatmu agar lingkungan tetap terjaga dengan baik sehingga tidak tercemar. Dengan mendaur ulang sampah. Iya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya. Ya, silakan untuk bagus kelompok 3. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita supaya lebih memahami, kita buat kunjung karya. Ya, kelompok 1 mengunjungi karya kelompok 2, kemudian kelompok 2 mengunjungi karya kelompok 3, dan kelompok 3 mengunjungi karya kelompok 1. Dan siapkan pertanyaan kamu untuk ke kelompok mereka yang kamu kunjungi itu. Nah, kemudian satu orang dari masing-masing kelompok tersebut akan menjelaskan dari pertanyaan kalian tersebut. Bisa dipahami kan, anak-anak? Bisa ya, silakan dimulai. Jadi kelompok 1 silakan bangun terus, empat-empatnya bangun kalian. Ya, silakan nanti supaya banyak yang bertanya. Kelompok 1 kamu memperhatikan hasil dari kelompok 2 dan siapkan pertanyaan kamu untuk mereka. Kelompok 2 silakan bangun juga. Kamu ke kelompok 3 ya. Kamu ke kelompok 3, kelompok 2 melihat perhatikan kelompok 3. Nanti siapkan pertanyaan kamu di situ untuk mereka. Kelompok 3 perhatikan ke karya kelompok 1. Nah, nanti di situ kamu akan ya, silakan perhatikan, dibaca-baca apa yang mereka buat di situ. Ya. Nah, kalau sudah ada pertanyaannya, tunjuk tangan. Oke. Nah, coba kemari. Siapa namanya? Rido. Kelompok 2. Yang kamu perhatikan kelompok. Nah, kayak kelompok 3 tadi kan? Nah, coba kemari. Nah, sini kelompok 3. Siapa namanya? Apa? Siapa namanya? Lupa apa namanya? Uta, sini Uta. Sini. Di sini Uta. Dari sini aja. Nah, coba kamu tanya kenapa? Dari. Mengapa kita harus mendaur sampah? Iya, biar lingkungan tidak tercemar. Tepuk tangan. Iya. Bagus, silakan perhatikan lagi. Ini kelompok 2. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, Habib ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Video lagi. Yang mau bertanya sama kelompok 1. Mana kelompok 1-nya? Ya. Siapa mau menjawabnya? Habib. Oke, silakan. Mengapa kita membuang sampah, Habib? Karena tidak dibuang akan menimbulkan penyakit. Ya, harus dibuang, nanti lama-lama menjadi Penyakit. penyakit. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya. Silakan ada yang lain. Pertanyaannya. Hah? Ya boleh. Lanjut, pertanyaan sama kelompok 1 lagi, boleh. Silakan yang mau menjawab. Oke, silakan.
Mengapa sampah banyak tercemar di lingkungan? Bagaimana? Silakan kelompok 1. Karena manusia malas membuang sampah. Karena manusia malah buang sampah. Oke, itu yang kita perhatikan ya. Ya baik, tepuk tangan semuanya. Ya sekarang saya sudah mengunjungi dan kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya. Nah, kita sudah selesai berdiskusi, ya, selesai kita mengunjungi karya kelompok kita masing-masing. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, kita perhatikan pelajaran kembali. Kamu sudah tahu kan kira-kira apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu? Sudah tahu kan? Sudah. Nah, apa tadi yang menyebabkan pencemaran lingkungan? Sampah berserakan di mana-mana. Nah, inilah yang menyebabkan pencemaran tanah. Bisa juga disebabkan oleh cairan, misalnya cairan apa? Oli, ya kan? Ataupun semprot, obat-obatan semprot. Nah, ini yang berlebihan bisa mengakibatkan pencemaran tanah juga. Nah, jadi untuk itu, ya, ada pertanyaan kalian nggak? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau ada, kita akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasi hasil belajar kita ini. Kita akan jawab dengan betul-betul ya. Ini silakan diisi. Nah, ini evaluasinya. Nah, silakan dibaca. Waktu kalian, ya, itu ada 5 soal. Waktu kalian 10 menit. Nah, 10 menit sekarang. Jangan lupa buat nama-nama kamu di situ. Ya, buat nama kamu di situ dan dijawablah dengan jawaban yang kamu rasa paling benar. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Waktu kita 5 menit lagi. Ya, baik. Sudah siap kan? Ya, udah. Nah, coba kita kumpulkan. Ya. Nah, baik. Sudah, nanti akan Bapak penyelesai itu. Sekarang sudah kalian pahami kan tentang pencemaran tanah tadi. Nah, menurut kamu pencemaran tanah itu apa solusinya kira-kira? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada yang lain lagi? Jagalah, ya, jaga lingkungan, jangan kau kotori, jadi itu ya. Ada lagi yang lain? Ini? Nah, jadi untuk mengatasi pencemaran tanah itu ada 2 caranya.
Yang pertama, bisa dengan cara membersihkan yang kamu sebut tadi, itu istilahnya itu adalah remediasi namanya. Ya, remediasi, membersihkan atau membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibiarkan berserakan seperti tadi kan. Nah, kemudian dengan bioremediasi. Bioremediasi ini, tanah yang sudah tercemar itu bisa lagi kita kembalikan supaya bagaimana? Supaya menjadi subur. Nah, sehingga menjadi produksi kembali. Caranya bagaimana? Memberikan zat organisme. Memberikan zat organisme pada tanah itu sehingga tanah itu akan kembali lagi subur lagi. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Sangat baik. Ada kekurangannya menurut kamu? Sama ada kekurangannya, baik semua kan? Nah, ini menurut kamu bagaimana pelajarannya? Sangat menarik. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Ada nggak kekurangannya menurut kalian? Ada ya? Cukup jelas? Nah, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita untuk pertemuan sekali lagi, kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari pencemaran tanah ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan udara. Nah, pencemaran lingkungan tapi bagian udara, ya. Nah, ini udah tanah kan, air, tanah, sekarang udara. Udara akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi untuk itu kamu lebih giat lagi belajar ya, lebih giat lagi belajar di rumah supaya nanti apa yang kita sampaikan nanti bisa kamu pelajari. Jadi untuk hari ini kita padakan sampai di sini saja dulu. Terlebih dahulu maka sama-sama kita mengucapkan doa alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini udah doanya belum? Udah ya, bagus. Ya. Dan Pak Erik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.